Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan, pemeliharaan, campur tangan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami rindu dengan firman-Mu, bersabdalah lewat hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26, 27, dan 28. Demikianlah firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 3 ayat dalam Ibrani pasal 12, 26, 27, dan 28 menyatakan tentang adanya dua kepastian yang ada di dunia. Di dunia ini memang tidak ada yang pasti, tetapi dua hal ini dipastikan. Kepastian yang pertama adalah bahwa bumi dan juga langit itu akan digoncangkan. Bumi beserta isinya akan tergoncangkan. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak akan tergoncangkan. Dan kita sekarang sedang mengalami itu. COVID-19 membuat kita semuanya mengalami kegoncangan. Alkitab sudah mengatakan bahwa goncangan itu bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, peperangan, gempa bumi, sampar, atau penyakit menular lainnya. Namun semuanya itu belum, itu baru permulaan saja. Matius pasal 24 ayat yang ke-7 dan ke-8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kepastian yang pertama bahwa bumi dan langit akan digoncangkan dan kita sedang mengalami penggenapan dari apa yang disebut dalam Ibrani pasal 12. Kegoncangan. Tidak ada tempat yang tidak tergoncangkan, tidak ada tingkat sosial, ekonomi yang tidak tergoncangkan. Semua tergoncangkan. Apakah ini akhir dari dunia? Ada yang tanya, Pak, ini apakah memang sudah waktunya kedatangan Tuhan kali yang kedua? Tentu saja saya tidak bisa menjawabnya. Tapi saya lebih berpegang pada firman Tuhan bahwa ini baru introduction, ya. Ini baru permulaannya, pendahuluannya, ya. Jadi kalau kita sedang mengalami kegoncangan, ya kita harus memahami bahwa ini memang bagian yang memang
sudah disampaikan dalam Alkitab. Kita akan mengalami kegoncangan. Kepastian yang kedua yang disebut dalam Ibrani pasal 12, 26, 27, 28, ada tempat yang tidak tergoncangkan. Ada sebuah keadaan yang meskipun berada di dunia sementara ini, namun tidak ikut tergoncangkan. Apakah itu? Di dalam ayat yang ke-28 disebut tentang kerajaan. Kerajaan apakah itu? Alkitab Perjanjian Baru menyebutkan sebuah tema sentral yang diwartakan, yang dikumandangkan. Mulai dari Yohanes Pembaptis dan kemudian Tuhan Yesus yang disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itu menjadi tema sentral dalam Alkitab Perjanjian Baru. Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Satu di antara begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Inilah yang disebut dengan Ibrani, bahwa kerajaan yang tak tergoncangkan. Seperti apakah kerajaan yang tak tergoncangkan? Tentu ini tidak menunjuk kepada sebuah tempat atau sebuah wilayah atau sebuah area. Tapi ini berbicara tentang sebuah keadaan yang bersifat spiritual atau bermakna kehidupan kerohanian. Seperti apakah? Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk berdoa. Dan di dalam doa itulah termaktub makna tentang kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Bapa, kerajaan Allah, kerajaan surga itu berkenaan dengan kehendak surga, berkenaan dengan kehendakan Bapa Allah yang bersemayam di surga. Kehendak Bapa, kehendak Tuhan, itulah makna dari kerajaan Allah. Matius pasal 7:21 memberikan penegasan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi yang mampu melakukan kehendak Bapa di surga, ia akan berada dalam kehidupan sebuah lingkup yang disebut dengan kerajaan Allah. Melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara, Alkitab mencatat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Namun saya ingin sampaikan 3 hal saja yang berkaitan dengan kerajaan Allah yang disebutkan dalam Alkitab, dan ini saya berharap bisa mewakili dari begitu banyak
yang disampaikan oleh Injil oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagian yang pertama adalah tuntutan kerajaan Allah adalah kehidupan yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Alkitab menjelaskan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka mengekspresikan kehidupan kesalehannya yang luar biasa. Dia berdoa, dia berpuasa, dia memisahkan diri, dan ia menuntut banyak orang. Dan itulah tuntutan yang pertama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin konkretnya adalah kesalehan pada tingkat yang sangat tinggi. Orang baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua untuk mencapai kerajaan Allah dalam Markus pasal yang ke-10, 14 dan yang ke-15. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tadi bagian yang pertama adalah tuntutan kesalehan. Tuntutan kesalehan yang bisa membuat orang bisa berada dalam kerajaan Allah. Kesalehan melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua adalah seperti anak kecil. Seperti anak-anak kecil. Biasanya orang menyebut kamu kekanak-kanakan gitu ya. Kekanak-kanakan itu dikenal dengan childish gitu ya. Tapi kalau seperti anak itu childlike ya. Anak-anak itu percaya dan totalitas berharap kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Kayaknya saya belum pernah melihat anak kecil itu duduk termenung dan kemudian ada yang bertanya, kenapa nak kamu? Dan dia berkata, ya saya lagi bingung bagaimana besok saya membayar uang sekolah. Belum pernah ada ya. Anak-anak begitu percaya dan menaruh harap, bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Kerajaan Allah diberikan kepada orang yang sepenuhnya percaya kepada Bapa yang ada di sorga dan berharap dan bergantung hanya kepada Dia. Anak-anak itu jujur ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi itulah gambaran anak-anak. Kerajaan Allah diperoleh seperti orang yang seperti anak-anak.
percaya, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Anak-anak itu integriti itu kan kejujuran, ya, apa adanya, iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Bagian yang ketiga dalam Injil Matius pasal 19, 16 sampai dengan ayat yang ke-24, cukup panjang ya. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan mari kita perhatikan dengan baik. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup kekal, kerajaan Allah, kerajaan sorga, diselamatkan, itu adalah ragam kalimat yang menunjuk kepada kerajaan Allah. Sebab di kerajaan Allah kekekalan itu, ya. Hanya yang selamat yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bagian yang pertama adalah tuntutan kesalehan, bahkan melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagian yang kedua adalah seperti kanak-kanak, percaya total, berharap dan bergantung hanya kepada Bapa yang ada di sorga. Tidak sedikit pun andalan kepada manusia. Bagian yang ketiga, orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, yang bisa berada dalam kerajaan sorga, adalah orang-orang yang rela menukar semua yang ia cintai hanya untuk kerajaan Allah. Ini sepadan dengan Matius pasal yang ke-13 di ayat yang Injil Matius pasal 13 di ayat yang ke-44, 45 dan 46. "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu." Jadi totalitas semua yang dipunya ditukar dengan kerajaan Allah. Ayat yang ke-45, "Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Kerajaan sorga hanya diberikan kepada orang yang saleh, melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, yang
seperti kanak-kanak. Totalitas percaya, berharap, bergantung hanya kepada Bapa yang ada di sorga. Dan yang ketiga, orang yang rela dan siap untuk menukar semua yang ia cintai. Harta, benda, hobi, apapun juga. Dan menukarnya dengan kerajaan Allah. Anak muda itu dia meninggalkan dengan sedih sebab banyak hartanya. Alkitab berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia, namun kemudian jiwamu menjadi binasa. Tukarkan semuanya dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Ayat yang ke-25 dari Injil Matius pasal 19 mungkin mewakili kita semuanya. Ketika murid-muridnya mendengar tentang betapa sulitnya orang kaya, betapa tidak mungkinnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi kalau orang dituntut saleh, melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dituntut seperti kanak-kanak totalitas, dan dituntut rela menukarkan semua yang ia punya dan sayangi dengan kerajaan Allah, mungkin kita akan berpikir sama dengan murid-murid. Jika demikian, siapakah yang dapat memperoleh kerajaan Allah, yang dapat diselamatkan dan memperoleh kerajaan Allah? Ayat 24, Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, onta masuk kerajaan, onta masuk lubang jarum, itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Mustahil gitu. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Kalau jarum masuk onta bisa gitu ya. Tapi kalau onta masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemustahilannya, ketidakmungkinannya melampaui kemustahilan. Onta masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana orang bisa saleh melampaui orang Farisi dan ahli Taurat? Apakah mungkin orang bisa seperti anak-anak totalitas percaya dan bergantung kepadanya? Apa mungkin orang bisa menukar harta yang ia miliki dengan kerajaan Allah? Dan itu mustahil. Tapi ada kalimat yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Di ayat yang ke-26 dalam Matius pasal 19. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, bagi kita semuanya, kerajaan Allah adalah sesuatu yang mustahil. Jika kita dituntut saleh, jika kita dituntut seperti anak-anak, jika kita dituntut mampu menukarkan apa yang kita punya dan kita sayangi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan berkata, kalau buat kita itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu termasuk kerajaan Allah adalah sesuatu yang possible, yang mungkin, yang bisa didapat oleh siapapun. Bukan soal kaya, bukan soal miskin mungkin. Bukan soal itu.
Tidak ada orang yang bisa saleh melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Untuk jadi seperti mereka saja sudah sulit, ya, melampaui. Seperti kanak-kanak, totalitas, ia di atas ia, dan menukar apa yang ia cintai. Menjual seluruh hartanya untuk sebuah mutiara. Menjual semua yang ia punyai dan membeli ladang, sebab di sana ada harta yang tak ternilai harganya. Rasanya kita sepakat dengan murid-murid Tuhan Yesus. Impossible, mustahil. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua orang bisa mendapatkan kerajaan Allah. Tanpa tuntutan kesalehan, tanpa totalitas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, tetapi kepadanya disediakan kehidupan yang kekal. Ada anugerah, ada kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kristus mati di atas kayu salib. Ia Allah yang menambahkan tubuh insani menjadi sama dengan kita. Dan ia menggantikan semua orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Dihapuskan dosanya, sebab ia menggantikannya. Dan kepadanya disediakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Kepala penjara, tempat di mana rasul-rasul dipenjarakan, malam itu tiba-tiba terjadi gempa bumi lokal. Kepala penjara ketakutan, sebab jika para orang-orang tahanan itu terlepas semuanya, ia akan digantung sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi ternyata para rasul tetap tidak beranjak dari tempatnya meskipun pintu terbuka. Kemudian para rasul diantar keluar karena memang ia tidak bersalah. Dan kepala penjara itu bertanya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, jawab para rasul. Para rasul tidak berkata kamu harus saleh, kamu harus seperti anak-anak, ya. Kamu harus menukar hartamu. Tidak. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat yang ke-24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, terima anugerahnya, diselamatkan, dan kerajaan Allah menjadi bagian dari semua yang percaya. Dan di tempat itulah, meskipun dunia tergoncangkan, semua yang percaya kepadanya tidak akan tergoncangkannya. Bapak Ibu,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Meskipun ada banyak perkara yang mustahil, tapi kami bersyukur karena kasih anugerah kemurahan-Mu. Siapapun kami yang berdosa, siapapun kami yang semula adalah sangat tidak mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun karena anugerah-Mu Tuhan, kami percaya dan kami diselamatkan dan kepada kami disediakan kerajaan surga dalam kemuliaan sukacita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur bagi-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian tentang sebuah kehidupan tanpa Yesus adalah nothing, tapi jika bersama Tuhan Yesus, kemanapun kita pergi, kita akan punya kepastian. Tak tergoncangkan, menang, sebab Ia bersama dengan kita. Darahnya telah menebus kita semuanya. Mari kita dengarkan dulu pujian ini. Kemana saja kaki melangkah, di sana juga Tuhanku ada. Di saat badai dahsyat menerpa, di sana juga Tuhanku bela. Terima kasih Yesus, darah-Mu sucikan hidupku. Terima kasih Yesus, cinta-Mu selamatkan jiwaku. Kemana saja kaki melangkah, di sana juga Tuhanku ada. Di saat badai dahsyat menerpa, di sana juga Tuhanku bela. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu sembuhkan sakitku. Terima kasih Yesus, janji-Mu sempurna bagiku. Terima kasih Yesus, darah-Mu sucikan hidupku. Terima kasih Yesus, cinta-Mu selamatkan jiwaku. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sebuah pujian. Saya berharap pujian ini akan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Sebab kemanapun kita pergi,
Dan dimanapun kita berada, sepanjang ada Tuhan, kita punya kepastian tidak akan tergoncangkan. Mari kita berdoa, pegang roti di tangan kanan dan cawan besi anggur di tangan kiri. Bapak Ibu semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat karya keselamatan, buat pengorbanan di Golgota di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mengingat tentang karya keselamatan ini. Dan lewat karya keselamatan kami terus diingatkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa dan pengampunan-Mu yang sempurna atas kami semuanya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Bapak Ibu sekali lagi pegang roti di tangan kanan, anggur, cawan bersih anggur tangan kiri, dan kita pegang dengan percaya. Inilah tubuh dan darah Kristus, inilah karya keselamatan yang dikerjakan oleh anak domba yang tiada bercacat celah, Yesus Kristus, di kayu salib di Golgota. Dan kepada kita yang percaya, kita punya kepastian dosa diampuni, pelanggaran dilupakan, dan semua kesalahan tidak akan diingatnya lagi. Ia menghapuskannya, sebab Ia telah menggantikannya bagi kita semuanya. Saya baca firman Tuhan dan nanti di akhir pembacaan kita akan berseru dengan suara yang keras, haleluya. Sebagai pernyataan Tuhan, aku percaya dan aku berjanji akan terus setia sampai pada akhirnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang dikasih Tuhan, adapun roti yang dipecah-pecah bukankah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang penggalah cawan di tangan kanan dan angkat sedikit tinggi di atas kepala, tubuhnya dipecah-pecah supaya kita semua menjadi satu dan kita satu dalam tubuh Kristus. Ia yang pertama dan kita kemudian. Ia kepala dan kita tubuhnya. Ia bangkit, kita juga akan bangkit sama seperti Dia. Ia terangkat ke surga, demikian juga kita, tubuhnya, akan terangkat ke surga bersama dengan Dia di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan sukacita selama-lamanya. Saya baca firman Tuhan sekali lagi dan nanti kita akan kembali berseru dengan suara yang lantang, haleluya. Tuhan, aku percaya dan aku akan setia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang dikasih Tuhan, adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur dan diberkati Tuhan, bukankah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dengan percaya demi nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Dia. Puji dan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jamah dan lawat mereka semua yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah, beri kekuatan yang baru, yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, ingatkan bahwa kami tidak akan tergoncangkan meskipun berada di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncang ini. Terima kasih kekuatan penyertaan kuasa-Mu Tuhan menjadi bagian setiap umat-Mu. Lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Berkati mereka, cukupkan semua yang mereka perlukan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, para pemimpin, berkati Tuhan. Berikan hikmat-Mu lebih dari hari-hari yang sudah.
dokter, perawat, para relawan, berkati dengan kesehatan yang prima dan hikmat-Mu Tuhan dalam menyelesaikan persoalan bangsa dalam memerangi COVID-19 ini. Terima kasih, berkati rakyat Indonesia, berkati tanah pertanian, ladang-ladang, hasil laut, hasil bumi, berkatilah. Bapak Ibu dan semua saudara, angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas, angkatlah wajahmu dan dialah Tuhan yang menghadapkan wajahnya, dan dengan wajahnya ia menyinari engkau dengan damai sejahtera Immanuel. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekarang terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah lewat Kristus Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian sepanjang hidup kita sekarang ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, semua percaya terima berkat ini bersama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan tetap semangat. Tuhan memberkati.